Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku. Selamat malam. Di sini kita akan melanjutkan video perkenalan dari video sebelumnya. Dan jangan lupa kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan Serta juga kenikmatan. Di sini kita bersama Mas Rido. Halo Mas Rido. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya masih diberikan kesehatan juga Mas. Atas doa dari sahabat-sahabat semua, kemungkinan saya di sini melanjutkan apa yang sampean katakan. Ya, perkenalan ya Mas. Ya. Kalau kalian belum tahu, saya di sini orang baru. sebagai wajah baru lah kita. Sebagai wajah baru. Perkenalkan, nama saya Ristanto, bisa dipanggil Tanto, dan ini teman saya Wangsa, bisa dipanggil Wangsa saja gitu. Oke. Dan kali ini kita akan menggali pertanyaan langsung dari Mas Rido. Langsung saja kita pertanyakan, yaitu Mas Rido. Sebelum sampean bertanya ya Mas ya, kemungkinan sedikit saran dari saya. Kita tanya kepada sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat yang nonton ini sudah subscribe? Iya, Sudah Yo, kalian harus subscribe bro, Nggak malu? jangan lupa nyalakan lonceng ya, and comment ya. and subscribe bro. Sudah, Mas, subscribe-nya tadi kan sudah dibicarakan, sudah diomong. Bapak Intinya subscribe, jangan lupa komen, like, dan share. Jadi share semua ke keluarga ya Mas ya. Ikuti terus jejak mistik SBAD coy. Ya, Kemungkinan saya juga terima kasih ya Mas. Sampean juga sudah mau hadir. Baik, sebenarnya saya sendiri yang kemungkinan diberikan amanah untuk memimpin tim SBAD Mystic Project. Jadi sahabat-sahabat kemungkinan yang belum tahu ejaannya mesti kan dibaca sebat. Ya kan? rokok ini rokok dulu. Ya, sebat. Jadi kan mesti kan apa jenenge kok aku ini jenenge kok sebat gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat semua kemungkinan kita ingatkan bahwasannya kalau nama tim kami itu SBAD ya. Ya wis gak apa-apa lah, terserah kalian mau disebut sebat, mau SBAD, mau apalah ya. SBAD itu artinya Santri Bumi Angling Dharma. Bener sekali itu Mas Wangsa. Jadi tadi saya dengar ya Mas ya, atau saya tahu sendiri kan langsung tadi Saman mau ada pertanyaan mau bertanya apa ini sebelumnya. Oke. Nah, kita itu tanyakan Mas. Ini kan kita ngonten tuh di akun yang baru ya. Iya. Nah, akun yang lama Mas Rido itu kenapa? Kok bisa hilang itu sebabnya itu gimana? Jadi ceritanya gini Mas. Sebenarnya kan akun yang lama ini kan harusnya udah naik toh. Ya. Dan kemungkinan saya juga udah lama ndak ngonten di akun itu, terakhir di subscriber 400. Di subscriber 400 ini, dan kemudian tetap saya pantau Mas. Meskipun sampai hilang sekarang pun itu tetap saya pantau bahwasanya subscriber itu naik terus Mas. Sebenarnya kan peluang besar. Lah, tapi kemungkinan Allah mempunyai kehendak lain. Dan akunnya dihilangkan itu. Iya, akunnya hilang sahabat-sahabat ya. Jadi kenapa kok saya pindah ke akun ini? Justru saya minta supportnya ya, dukungan dari kalian, dari sahabat-sahabat semua ya Mas ya. Ini akun yang baru dan kemungkinan akun ini ada gangguan atau kesalahan teknis, kelalaian saya sendiri lah, intinya kelalaian saya sendiri. Jadi ada salah satu akun yang kemungkinan akun ini akun game ya, yang masuk ke HP saya, ke handphone, dan terus kemungkinan di saat akun ini sudah masuk beberapa hari ya, sampean ngerti sendirilah yang saya maksud ini gimana. Ya, kehack ya guys. Ya bisa Intinya dibilang kehack. gitu. Terus akhirnya hilang, dan hilang itu saya sudah nomornya sudah nggak ingat, sandinya juga udah nggak ingat. Ya sudahlah, saya anggap kemungkinan buang balak, buang kesialan. Hilang. Makanya saya
buat akun baru ini. Ya mungkin ini jalan terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya saya pasrah aja, pasrah. Ya, Jalan terbaiknya ya ini ya kita bangkitkan lagi dari akun yang ini. alasan buat TM baru kenapa Mas? Apakah ada kurang di TM yang sebelumnya? Maksudnya kurang gimana ini, Mas? Maksudnya kurang baik atau kurang bagus atau gimana? Di tim-tim sebelumnya ya maksudnya itu. Kalau saya sendiri ya dari pribadi ini sebenarnya kalau tim yang lama ini tidak ada yang kurang sih Mas. Justru juga luar biasa dari mereka kemungkinan dan menjadikan tumbuh semangat baru untuk kita di akun yang baru dan tim yang baru ini. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau dari mereka semua dari anggota itu baik-baik aja sampai sekarang juga masih kontak, masih komunikasi, masih kadang-kadang masih beri kabar gitu Mas Wangsa. Ya kemungkinan ya dia membangun kehidupan baru ya atau udah berkeluarga kan kita nggak tahu juga tuh. Iya. Saya juga maklumi. Iya. Yang intinya saya juga sudah minta doa, minta support, minta dukungan kalau dimana ini akun baru Mas. Mas minta tolong dong. Boleh nggak saya minta support dari kalian semua, bantu subscribe, bantu di-share ke keluarga ya Mas. Kalau HP-nya di rumah ada 4 ya subscribe-nya 4 Mas gitu. Saya minta tolong sampai kayak gitu. Gitu loh. Intinya minta disupport. Ya, itu support yang nomor 2. Kenapa saya omongkan nomor 2? Nomor satunya doa. Ya, benar. Nomor 1 adalah doa. Karena kita ini manusia ya. Tanpa doa bisa apa sih? Gitu loh. Sisanya tetap di usaha kita. Mas. Tapi sebelumnya maaf, Mas. Dari tadi yang saya rasa ini tenggorokan saya agak kering, Mas. Oh, mau minum? Minum apa? Iya. Ya, Lo ya, panawarin minum. Minum apa? ya sebenarnya gak usah ditawarin, Mas. Ya namanya saya ini kan berperan seolah-olah sebagai tamu gitu loh, Mas. Oke, saya sudah ada Setidaknya. pro di belakang kamera yang akan menyiapkan minuman ini. Mau minum kopi? Boleh, kopi boleh, air putih Oke. boleh. Mas, kopi Mas. Ngopi dulu mas. Terima kasih. Ini untuk Mas Wangsa, monggo. Oke, suwun mas. Ngopi Ini, mas. ini studionya natural banget ya Mas Wangsa. Jadi Sada ya mas. Di kamar mandi. Perintis. Duh, ini bukan di kamar mandi, di luar, lebih tepatnya di Yo, luar. di luar kamar mandi, di area Outdoor. sekitar kamar mandi. Tapi boleh rokok aman toh ya? Aman Boleh, mas. boleh, aman. Los, monggo. Saya ini kalau nggak rokok ya, kalau nggak rokok, nggak ngopi sebelum on cam. Jadi mulutnya kayak kekunci, kaku dirahan. Jadi saya harus juga butuh pelemasan, gitu loh. Oke. Minum mas colok. Oke, oke. Jadi gitu ya. Jangan Sambil- ini. Sambil ngopi dan udut, saya lanjutkan pertanyaannya, Mas. Iya, boleh. Boleh? Monggo. Kalau boleh tahu, kalau boleh dikasih bocoran lokasi yang akan Anda tuju, mana, Mas? Lokasi selanjutnya itu mana yang perlu digali lagi? Sebenarnya saya udah ada satu pandangan. Gimana? Lokasi ini outdoor, luar ruangan, berbau ke alam, Mas. Jadi Jadi kayak hutan gitu ya. bisa dibilang seperti itu, tapi Mas ya, di sini itu saya kemarin sudah sempat survei log, ya, sudah lihat lokasinya, dan di situ kemungkinan banyak eksistensi atau sosok-sosok penghuni daerah situ. Jadi gitu Mas. Kapan terjadinya dan kita akan mulai terjun ke lapangan, kalau boleh tahu? Dan ada kejadian apa saja di tempat tersebut, seperti mitos atau Kejanggalan, kejanggalan seperti itu? Yang dialami masyarakat situ itu apa mas? Kalau bahas kapannya mungkin kita akan mulai turun ke lapangan Terjun. ya besok malam minggu. Besok malam minggu. Besok malam minggu
Kalau Allah mengizinkan ya, kalau Allah mengizinkan kita langsung turun ke lapangan. Jadi gitu. Dan mitos atau cerita dari rakyat setempat atau masyarakat setempat ya, yang Nah, kemarin menarik saya nih. dengarkan. Menarik ini. Jadi gini, tempat ini masyarakat menyebut bahwasanya adalah Ororo Bunder. Oro-oro bunder. Ya, Ororo Bunder. Itu istilah Jawa, Mas. Istilah Jawa. Yo istilah Jawa oro-oro bunder gitu. Oro-oro bulat. Ororo bulat apa? Atau Mas? yang bisa dibicarakan oro-oro itu rawa-rawa. Rawa-rawa bulat. Bunder itu bulat. Rawa-rawa bulat ya. Emang ada Mas, rawa-rawa persegi panjang ada. Kalau dibikin ada mas. Kalau dibikin ada. Jadi dari Oro-Oro Bunder ini saya sempat menggunakan sesuatu dari kelebihan saya ya Mas ya. Maaf ya digarisbawahi sebelumnya, saya enggak ada sifat atau Sombong. untuk sombong enggak, tapi menyesuaikan daripada genre konten kita. Mistis. Di Oro-Oro Bunder ini kita baru cerita aja, baru mulai cerita, dengar kan Tokek bunyi. ya, baru mau cerita. Ini kalau orang Jawa kan mitosnya, wah berarti ada kedatangan tamu. Sekalian ya kita lanjut cerita. Oke, lanjut Mas. Di Oro-Oro Bunder ini saya lihat memang di situ bisa disebut dengan kerajaan makhluk gaib. Istana lah ya mas ya. Ya, bisa disebut kayak gitulah. Dan kemungkinan bahwasanya energi yang tersimpan di area situ sangat kuat Mas, sangat kuat sampai saya kemarin waktu survei lokasi seketika itu ya belum malam Mas, belum malam, masih sore lah, bisa dikatakan sore. Itu di dalam tubuh saya ini nafas seolah-olah berat. Nafas langsung berat. Ini dari segi energinya dulu ya Mas ya. Nanti baru kita bahas sosok-sosoknya. Dari segi energi saja saya sudah bisa merasakan kalau ya Allah, ini sopo gak? Aku mampu gak ya? Tapi saya punya keyakinan bahwasanya sesuatu niat yang baik pasti juga akan menemukan jalan yang baik juga. Oke, saya potong ya Mas. Ya. Kalau ngomong soal kerajaan, pasti kan ada yang namanya itu raja. Iya. Benar. Kalau boleh tahu, Masuk. rajanya di sana apa? Sosok yang menjadi pemimpin. Menguasai daerah situ. Kalau saya lihat Mas, di Oro-Oro Bunder ini sosok yang paling menonjol. Ya. Kemungkinan Mas juga bisa membayangkan sosok ini besar. Sosok yang besar, tinggi. Dan bukan kemungkinan lagi, ini sepenglihatan saya. Dia mempunyai 2 tanduk. Apa Mas? Iblis. Tanduk seperti kerbau lah ya. Ya intinya kayak gitu Mas, hitam, besar, Bertanduk. Beda ya sama genderuwo, beda loh. Ini beda banget sama genderuwo. Jadi Beda. itu pemimpin di daerah situ. Ya bisa dibilang itu adalah rajanya. Gitu. Kalau ngomong-ngomong soal gangguan atau kejanggalannya, Kejanggalan di daerah situ itu apa? Nah sebelum bahas kejanggalan nih ya. Iya. Lokasi tersebut itu berbentuk apa sih mas? Atau hutan semua hutan atau apa? Atau gimana gitu? Bangunan. Kalau dibilang bangunan pasti tidak. Karena tadi saya sudah bilang apa? Ini outdoor, luar ruangan. Gitu loh. Tempat ini kalau dibilang gunung sih enggak ya. Ya karena tempat ini sudah pernah dilakukan yang namanya ya seperti tambang lah, bekas tambang. Tapi ya kalian pasti nggak asing sih. Gimana sih energi di daerah
gunung, tapi ini pegunungan, sama halnya Mas. Dan kejanggalan-kejanggalan yang dialami masyarakat yang populer yang terkenal di situ, pernah kejadian bahwasanya kalau di tambang kita nggak expect kalau di tambang ini nggak ada alat berat. Ya, Pasti ada lah. pasti ada. Entah itu Kontraktor. kontraktor itu beda Mas. Kalau kontraktor itu memborong. Ini eskavator. Untuk menggali tanah. Nah, benar. Dan pasti kan di tambang itu juga ada yang namanya bulldozer. Kenapa saya sebutkan dua ini? Pasti kalian sudah paham. Sering terjadi kejanggalan. Nah, dari cerita rakyat, saya nggak nggak apa to jeneng iki nek nyebut ki piye ya. Bukan nggak percaya, sudah jelas percaya. Karena apa? Dari si sosok raja ini tadi mempunyai energi yang sangat kuat. Karena cerita dari masyarakat, dua alat ini pernah beraktivitas aktif di malam hari dengan sendirinya Mas, Tanpa ada penggerak. tanpa ada satupun seperti operator. Iya. Benar, bergerak sendiri Mas, kata masyarakat. Saya diceritain kayak gitu aja merinding loh. Ya ini saya langsung merinding Mas. Emangnya saya sempat menyangkal juga, mosok sih Mbah sampai segitunya, sampai kuatnya energi ini, gitu loh. Bayangkan guys, ekskavator Gerak sendiri. Tanpa Eskavator, adanya operator ya Mas ya. nah, eskavator Bisa sama bulldozer Mas, gitu loh. Ini langsung dari masyarakat setempat. Dan itu yang mengetahui masyarakat setempat tersebut. Benar. Iya. Jadi gitu Mas. Gitu. Jadi cerita mitosnya itu kayak gitu ya. Nah, terus melanjutkan dari kejanggalan-kejanggalan tadi, saya semakin yakin di sebelah Oro-Oro Bunder ini ada dua, apa ya, kalau bahasa Indonesia nih pring-pringan gitu tuh Mas. Bambu lah. Bambu-bambuan lah. Ya intinya kayak tumbuhan Segerombol bambu. bambu. Ah, bener. Gerombol bambu. Lah, segerombol bambu ini saya melihat ini adalah sebuah tanda pagar atau pintu masuk di sebuah kerajaan. Oh, jadi pintu masuk istana yang tadi ya Mas ya. Nah, bisa dibilang kayak gitu Mas. Tapi kan cuma di kasat mata manusia ini Bentuknya digambarkan seperti dua bambu yang seperti pintu masuk. Coba sampean bayangkan kayak sebuah kerajaan, kalau ada pintu masuknya kan mesti ada tuh. Entah itu gapura atau apa. Oh Gitu loh. iya. Itu Di yang gerbang masuk. ya, benar gerbang. Itu yang saya rasakan. Gitu loh. Ada gangguan guys. Lah, ya semoga saja besok kalau kayak gini aja kita sudah merasakan energinya ya. Besok semoga bisa Semoga berjalan lancar dengan lah. lancar. Iya, benar Mas. Beri keselamatan. Lancar dari awal sampai akhir video. Sudah cukup yang saya tanyakan. Sudah cukup sekian. Oke guys, kita sudah cukup. Nah, sebelum cukup nih Mas, saya ada pertanyaan lagi. Oke. Sesudah kita menelusuri tempat pertambangan pasir itu, ada pandangan selanjutnya untuk kita gali lagi mistisnya, mitos-mitosnya, ada lagi nggak pandangan-pandangan tempat lagi? Kalau itu pasti ada Mas masalah. Nah, di mana itu Mas? Ya nggak mungkin kita langsung beritahu, tapi tetap ada. Karena apa, kalau kita langsung beritahu nanti sahabat-sahabat nggak penasaran. Nggak kepo. Gitu loh. Nah, jadi ikuti terus channel SBAD ya. Oke ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa share. Dan Suruh keluarga kalian nonton channel ini. tinggalkan komentar Anda. Komentar positif negatif pagar tak tompo. Oke. Arep mbok hujat, mbok dukung tak tompo. Oke. Cukup sekian. Mas Ridho gimana? Ya nggak apa-apa sih. Sudah ya. Sudahlah, jangan kita buka semua. Oke. Nanti kalau kita buka semua ya tahu sendirilah. Wah, udah tahu ceritanya gini gitu aja. Ya, Oke. Saya sahabat-sahabat suruh menyaksikan terus aja. ya. Tetap saksikan
channel SBD ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas.